Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas pagi. Teman-teman sekalian, ketika saya berbincang dengan teman-teman saya yang ingin tahu tentang bagaimana dan seperti apa sih pesantren itu, beberapa dari mereka mempertanyakan kepada saya tentang relasi kuasa yang terkesan otoriter atau kadang diistilahkan dengan feudalisme. Dan apakah ada hubungannya dengan suatu nilai yang dipercaya oleh masyarakat pesantren, yaitu tawadhu. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana sih tawadhu dan relasi kuasa di pondok pesantren. Yuk kita bahas. Teman-teman, tentu kita mulai dari menelusuri makna dari dua sisi mata uang ini. Tawadhu di satu sisi, otoriter di sisi yang lain. Apa sih tawadhu? Kalau di dalam bahasa Indonesia, mungkin kata yang paling mendekati adalah rendah hati, sopan, tidak sombong, dan baik mungkin, humble. Itu beberapa kosakata yang mendekati. Tetapi pada aslinya tawadhu berasal dari bahasa Arab, waw, do, dan ain. Tawadhu itu dari kata wado'a yang bermakna turun, berada di bawah, atau mungkin jatuh. Dari makna dasar ini kemudian tawadhu berkembang maknanya menjadi memposisikan diri di bawah, tidak di atas. Nah, ini kemudian menjadi suatu nilai. Jadi sebenarnya tawadhu itu apa? Tawadhu adalah perasaan tidak pantas, perasaan berada di bawah. Seharusnya saya berada di bawah, bukan di sini. Seharusnya saya tidak seperti ini, tidak dimuliakan seperti ini. Nah, jadi ada perasaan tidak pantas, itulah yang kemudian disebut dengan tawadhu. Karena itu, maka tawadhu sebenarnya sesuatu yang berada di dalam hati, bukan berupa bentuk fisik. Bentuk fisiknya apakah harus menunduk, apakah harus berdiri, apakah harus hormat, apakah harus pakai baju lengkap, dan berbagai macam hal teknis yang lain. Tentu saja tidak demikian. Itu nanti ada kaitannya dengan budaya. Tetapi makna asli atau prinsip dasar dari nilai ini sebenarnya adalah perasaan tidak pantas. Perasaan tidak pantas dimuliakan, perasaan tidak pantas diberikan penghormatan, perasaan tidak pantas, dan sebagainya. Hal positif dari perasaan ini adalah kita terus mengevaluasi diri kita. Kita terus mengevaluasi apa dan bagaimana sebenarnya diri kita. Kadang pujian orang lain itu nilainya 10, tetapi aslinya kita sebenarnya ada di angka 5. Kadang jabatan yang diberikan kepada kita nilainya 8, tetapi pada aslinya kemampuan kita hanya 6. Dengan tawadhu kita bisa mengecek diri kita dan tidak terlalu jemawa bahwa angka saya adalah 10, angka saya adalah 8. Saya mampu melihat diri saya lagi bahwa saya ternyata aslinya adalah 6. Karena itu saya harus berusaha untuk menjadi angka 8. Oke, itu yang pertama. Berikutnya tentang otoriter. Tetapi seringkali teman-teman membahasnya sebagai feodal. Istilah ini tidak tepat sebenarnya, karena feodalisme itu bermula dari relasi kekuasaan tuan tanah. Dulu tanah itu dimiliki oleh para orang-orang kaya, yaitu pemilik tanah, yang kemudian menjadi kekuatan kedua selain pemerintah. Mereka lah yang kemudian disebut dengan inilah kondisi seperti inilah yang kemudian disebut dengan feodalisme. Tuan tanah ini banyak sekali mempengaruhi kebijakan. Mungkin ini tidak tepat. Kita bergeser saja kepada istilah yang otoriter, yaitu suatu sistem dalam politik maupun di dalam sosial di mana kekuasaan diberikan kepada seseorang atau segelintir orang secara besar,
Bahkan kadang hampir melebihi dari aturan itu sendiri. Karena yang terjadi di berbagai macam sejarah, baik di Indonesia maupun di luar sana, sesuatu yang bersifat otoriter terkesan buruk, karena itu sangat memberikan efek terhadap kezaliman, perilaku yang sewenang-wenang, sehingga kata otoriter menjadi dimaknai lebih berkonotasi negatif. Padahal aslinya otoriter tidak mesti bermakna negatif, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Yang jelas itu adalah sebuah sistem di mana pemimpinnya satu atau segelintir orang atau beberapa orang diberikan kekuasaan yang sangat besar. Nah, apakah ini mempengaruhi terkait dengan yang ada di pesantren? Sebelum itu, kita harus bahas dulu bagaimana itu pesantren. Teman-teman, pesantren tentu saja tidak bisa kita bahas dalam satu pembahasan yang sangat singkat, karena pesantren itu spektrumnya sangat luas, warnanya sangat beragam, dan modelnya sangat bervariasi. Bahkan tahun 2024 saja, jumlah pesantren di Indonesia itu sudah nyampe angka 41.000 lebih. Ini meningkat sangat tinggi dibanding 2019 yang ada di angka kurang lebih 17.000. Jadi meningkat hampir 2 kali lipat. Nah, karena variasi pesantren yang begitu beragam, tentu saja kita tidak fair kalau kita akan menganggap seluruh pesantren akan demikian. Makanya satu hal yang perlu diingat bahwa ketika membahas pesantren, pesantren itu sangat-sangat beragam dan sangat bervariasi. Apa yang terjadi di satu pesantren, pesantren yang lain mungkin tidak. Apa yang terjadi di pesantren sana, apa yang suatu kebaikan atau mungkin hal negatif yang terjadi di satu pesantren di tempat lain tidak. Ini yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu. Mari kita masuk ke dalam bagaimana relasi kuasa dan tawadhu tersebut. Tawadhu ini di pesantren bukan hanya dinilai sebagai sebuah moral yang perlu dilakukan, perlu diyakini, bukan hanya sebagai sebuah sifat baik, tetapi ini ada erat kaitannya dengan religiusitas. Karena kosakata tawadhu ini sangat banyak ditemukan di kajian-kajian tasawuf, di kitab-kitab tasawuf yang dipelajari di pondok pesantren. Muara dari tawadhu ini adalah muara dari tasawuf, di mana pesantren salah satu keunikannya adalah relasi hubungan kajian antara fikih dan tasawuf. Nah, tentu saja karena itu maka tasawuf menjadi begitu kuat, begitu juga dengan tawadhu menjadi begitu kuat diyakini di dalam pondok pesantren, sehingga tawadhu di pesantren itu bukan hanya sekedar suatu sifat baik, tetapi itu suatu hubungan religiusitas, bahwa ini berkaitan dengan perilaku ritual dia. Karena itu tawadhu menjadi begitu banyak kita dengar di pesantren. Apakah ini berdampak kepada relasi kuasa tadi, pada otoriter? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa? Karena yang pertama, pesantren tadi yang beragam. Yang kedua, bahwa apa yang dilakukan di suatu pesantren itu adalah hubungan, itu adalah campuran antara nilai-nilai yang diajarkan dan budaya di sisi yang lain. Bentuk dan model cara orang bertawadhu di pesantren, kalau kita lihat secara menyeluruh, akan berbeda-beda. Ketika saya berkunjung ke berbagai macam pondok pesantren, saya melihat model-model tawadhu yang mungkin tidak sama antara pesantren A dengan pesantren B, antara pesantren di Jawa Timur dengan di Jawa Tengah, atau mungkin di Kalimantan, begitu juga dengan di Sulawesi. Model-model perilakunya, bentuknya, ini tidak sama. Tetapi semuanya disebut dalam suatu bingkai, yaitu tawadhu. Nah, jadi kalau begitu tawadhu ada erat kaitannya dengan budaya setempat, tradisi. Ya, modelnya, ya. Makanya,
Kalau ada model yang misalkan ada sebuah pesantren, modelnya itu cara tawaduknya kepada pimpinan, kepada kiainya misalkan dengan cara seperti militer, dia harus tegak, hormat. Berarti mungkin kalau kita telusuri pesantren tersebut ada tradisi-tradisi militer di situ. Ada juga yang mungkin pesantren tersebut agak mirip dengan kerajaan. Misalnya cara penghormatannya itu dengan cara menunduk, atau mungkin juga membungkuk, atau mungkin bahkan mendekatinya dengan cara merangkak dan lain sebagainya. Ini adalah suatu tradisi yang mungkin kita lihat kalau kita cari di pesantren itu ada cerita di situ. Jadi model-modelnya akan tidak sama. Ada juga yang tawaduknya modelnya terkesan egaliter, terkesan biasa saja. Berarti kalau begitu pesantren tersebut kalau kita lihat, kita cari lagi, maka cerita-cerita tradisinya itu juga egaliter. Dan ini nanti dipengaruhi oleh tokoh, dipengaruhi oleh cerita, sejarah, dan lain sebagainya. Nah, karena ini bagian dari campuran antara nilai di sisi yang lain dan tradisi atau kebiasaan di sisi yang lain, maka kita tidak bisa menilai suatu model tawaduk di suatu tempat dengan standar tertentu, dengan standar yang ada di tempat lain. Budaya tidak bisa dijadikan sebagai sebuah standar terhadap budaya yang lain. Ini pasti akan terjadi percecokan yang tidak akan pernah selesai. Karena itu mari kita tarik benang merahnya agar nilai ini tidak berimbas negatif. Apa sih benang merahnya? Benang merahnya adalah sewenang-wenang, kezaliman, penganiayaan, mungkin juga perbudakan. Jadi kalau model tawaduk tersebut merupakan suatu model yang dilakukan secara sukarela, kiainya kiainya tidak begitu memaksa, santrinya melakukannya juga dengan sukarela, tidak merasa tertekan, tidak merasa dizalimi, apakah ini masih kemudian kita sebut dengan negatif? Menurut saya tidak. Tetapi di satu sisi yang lain, kalau ada suatu model yang mungkin terkesan agak egaliter, terkesan agak tidak begitu kaku, tetapi model ini akhirnya merupakan sesuatu yang begitu dipaksakan kepada peserta, sehingga peserta ini begitu merasa tertekan, stres, dan lain sebagainya. Mungkin ini yang kurang tepat. Mungkin. Karena kita harus membahasnya dari berbagai macam variabel yang lain. Tidak sesederhana ini tentunya. Misalnya kita harus melibatkan, apakah itu bagian dari pengajaran? Jadi model ini dilakukan, awalnya merasa tertekan karena masih diupayakan agar belajar. Atau mungkin karena ini adalah shock culture, shock budaya. Dia berasal dari budaya yang berbeda, misalkan orang Sulawesi, dia masuk di pesantren di Jawa Timur, budayanya berbeda, cara penghormatannya berbeda, dia kaget. Tetapi dalam waktu yang tidak cukup lama, mungkin dia akan terbiasa dan menjadi tidak merasa terpaksa. Jadi teman-teman, kalau kita membahas tentang ini, tidak tepat kalau kita melakukan standarisasi perilaku, karena standarisasi suatu perilaku itu akan menjadi perdebatan yang tidak akan selesai. Masing-masing memiliki formulanya sendiri-sendiri, yang nilai di sisi yang satu, tradisi di sisi yang lain, itu akan membentuk suatu model-model yang terjadi di pesantren tersebut. Yang kedua, kita juga tidak tepat mengambil suatu hal yang mengeneralisir apa yang terjadi di satu pesantren. Karena seperti saya katakan tadi bahwa pesantren itu sangat-sangat bervariasi. Pengalaman saya berkunjung ke berbagai macam pondok pesantren, saya menemukan berbagai macam variasi pondok pesantren itu sendiri. Dan modelnya sangat-sangat beragam. Suatu saat nanti kita bahas tentang itu. Kali ini yang kita bisa tangkap bahwa tawaduk apakah ada relasi dengan otoriter?
Bisa ya, bisa tidak, bisa terjadi. Tetapi benang merahnya yang perlu kita ingat adalah harus tidak ada penganiayaan, sewenang-wenang, dan kezaliman. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.